Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada teman-teman semua, khususnya kepada Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Gita Malia dengan NIM 202103110448. Saya berasal dari Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Topik yang saya ambil dari keterampilan berbicara ini ada pengertian keterampilan berbicara, tujuan dan jenis-jenis keterampilan berbicara, manfaat pentingnya keterampilan berbicara, dan faktor penunjang dan penghambat kegiatan berbicara. Yang pertama, ada pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pendapat, gagasan, dan pikiran terhadap orang lain. Dalam kegiatan berbicara harus dilandasi dengan rasa kepercayaan diri, jujur, dan rasa bertanggung jawab. Dan dalam menyampaikan informasi, pembicara harus menggunakan kata-kata yang efektif agar mudah dipahami oleh pendengar. Lalu ada tujuan dan jenis-jenis keterampilan berbicara. Tujuan keterampilan berbicara yaitu untuk berkomunikasi, namun ada beberapa poin seperti tujuan informatif, tujuan rekreatif, tujuan persuasif, dan tujuan argumentatif. Tujuan informatif adalah tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Contohnya dalam menerangkan sesuatu atau mendeskripsikan sebuah barang, itu termasuk tujuan informatif. Yang kedua adalah tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif adalah tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Contohnya dalam berbicara ada sebuah lawakan atau candaan. Itu termasuk tujuan rekreatif. Lalu ada tujuan persuasif. Tujuan persuasif adalah tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Contohnya bernegosiasi dalam jual dan beli. Lalu ada dalam kampanye, itu termasuk persuasif karena menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Lalu ada tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif adalah tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Contohnya dalam debat atau dalam diskusi, itu termasuk argumentatif. Lalu ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara ada berdasarkan tujuannya, berdasarkan situasi, berdasarkan penyampaian, dan jumlah pendengarnya. Berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 3, berbicara memberitahukan, berbicara menghibur, dan berbicara mengajak. Berbicara memberitahukan yaitu dilakukan seperti menginformasikan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu. Lalu ada berbicara menghibur. Berbicara menghibur bersifat menghibur seperti contohnya dalam berbicara terdapat sebuah lawakan atau candaan. Lalu yang ketiga ada bersifat mengajak. Pembicara harus pandai merayu untuk mempengaruhi atau mengajak pendengar. Lalu ada berdasarkan situasinya. Berdasarkan situasinya terbagi menjadi 2, ada berbicara formal dan berbicara informal. Dalam berbicara formal, pembicara menggunakan bahasa yang formal agar terkesan lebih sopan dan dapat dipahami oleh pendengar. Contohnya dalam wawancara atau dalam ceramah atau berbicara di depan umum. Lalu ada berbicara informal. Berbicara informal, pembicara berbicara menggunakan bahasa yang tidak formal. Contohnya dalam berbicara dengan kerabat atau teman, itu tidak menggunakan bahasa formal. Lalu ada berbicara berdasarkan penyampaiannya. Ada berbicara mendadak. Berbicara mendadak ini pembicara belum menyiapkan sesuatu tetapi sudah ditunjuk untuk berbicara di depan muka umum. Lalu ada berbicara berdasarkan catatan. Berbicara berdasarkan catatan
Pembicara membuat catatan-catatan kecil agar materi yang dilupa bisa dilihat sedikit demi sedikit. Lalu ada berbicara berdasarkan hafalan. Sebelum pembicara melakukan pembicaraan di depan umum, pembicara sudah melakukan hafalan sebelum berbicara di depan umum. Lalu ada berbicara berdasarkan naskah. Pembicara sudah menyiapkan naskah sebelum melakukan pembicaraan. Lalu ada berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Ada berbicara antar pribadi. Berbicara antar pribadi biasanya dilakukan oleh 2 orang dengan serius tergantung dengan apa yang sedang dibicarakannya. Lalu ada berbicara berdasarkan kelompok-kelompok kecil. Biasanya dilakukan dengan 3-5 orang. Lalu ada berdasarkan kelompok besar. Berbicara berdasarkan kelompok besar ini, pembicara sudah melakukan pembicaraan di kelompok yang berjumlah besar. Lalu ada manfaat pentingnya keterampilan berbicara. Yang pertama, ada memperlancar komunikasi antar sesama, mempermudah pemberian berbagai informasi, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kewibawaan diri, mempertinggi dukungan masyarakat, menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan, meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan. Selanjutnya ada faktor penunjang dan penghambat kegiatan berbicara. Dalam faktor penunjang terdapat faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Di faktor kebahasaan ada ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, pilihan kata, dan ketepatan penggunaan kalimat. Sedangkan dalam faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara agar terkesan lebih sopan. Lalu ada kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, dan penguasaan topik. Lalu ada faktor penghambat kegiatan berbicara. Faktor penghambat kegiatan berbicara ini ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Di hambatan internal itu terjadi di dalam diri pembaca sendiri, yaitu ada ketidaksempurnaan alat ucap dan kekuatan komponen kebahasaan. Kekuatan komponen kebahasaan ini terdiri dari lafal atau intonasi, pilihan kata, dan gaya bahasa. Lalu ada hambatan eksternal yang bersifat dari luar diri pembaca sendiri. Ada suara atau bunyi, kondisi ruangan, media, dan pengetahuan pendengar. Baik, sekian materi keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.